Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Miris saudara-saudaraku, ini kami mendengar kabar lagi ada pengerusakan rumah ibadah terjadi di daerah Padang, dan ada korban beberapa anak kena pukul gitu loh. Wah, ini menjadi kengerian tersendiri saudara-saudaraku. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Agama kita Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kronologi perusakan rumah doa di Padang dan beberapa anak dipukul ini gimana ini? Jadi ini kami mendapatkan informasi dari Tempo ya, beberapa anak terluka hingga tidak bisa berjalan. Miris ya, akibat ditendang dan dipukul saat beribadah di rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI 29 Juli 2025. Tempo.co.jakarta. Kami bacakan, kasus pembubaran paksa kegiatan ibadah kembali terjadi di rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI Anugerah di Padang, Sumatera Barat. Dibubarkan dan dirusak oleh banyak orang pada Ahad 27 Juli 2025 lalu. Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Sumatera Barat Yonatan Sirait mengatakan aksi pembubaran tersebut disaksikan langsung oleh pimpinan rumah doa Pendeta Daji. Beliau yang menceritakan ke saya, ujar Yonatan kepada Tempo, Senin malam 27 Juli 2025. Yonatan menuturkan awalnya sekitar 20 anak sedang melaksanakan kegiatan belajar agama di rumah doa tersebut. Namun sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, Pendeta Daji tiba-tiba dipanggil oleh otoritas RT dan RW setempat. Nah, belum selesai Pendeta Daji melakukan pertemuan tersebut, tiba-tiba rumah doa pimpinannya didatangi oleh orang tidak dikenal. Ada pemuda muncul dan membuka pagar, lalu masuk ke dalam sembari menendang pagar kayu, kata Yonatan. Kayu pagar yang lepas akibat ditendang kemudian digunakan pelaku untuk memukul kaca jendela rumah doa. Tiba-tiba muncul lagi sekelompok orang lain yang ikut melakukan perusakan, tutur Yonatan. Pelaku kembali melanjutkan aksinya dengan memukuli anak-anak yang berada di lokasi dengan kayu barusan. Dua anak yang sedang berjalan keluar terkena pukulan keras di bagian punggung belakang hingga leher, ucap Yonatan. Tidak hanya itu, dua orang anak berumur 6 dan 11 tahun juga ditendang kakinya hingga terjatuh dan tergilir. Aksi keresahan itu kemudian membuat dua orang tersebut untuk sementara waktu tidak dapat berjalan. Ngeri kan? Menurut Yonatan, para pelaku baru meninggalkan lokasi setelah merusak rumah doa tersebut hingga hancur. Semua kaca, jendela pecah, kursi dan kipas angin dirusak. Meteran listrik juga dicabut, kata Yonatan. Pendeta Daji, kata Yonatan, sempat kembali ke rumah doa setelah mengetahui adanya aksi kekerasan tersebut. Dia kemudian mencoba menenangkan orang tua dan anak-anak yang menjadi korban saat itu. Yonatan mengatakan saat ini dirinya bersama perwakilan GKSI Anugerah tengah menyusun laporan untuk didaftarkan ke Polda Sumatera Barat. Masih dalam proses pembuatan laporan, ucap Yonatan. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau
PGI mengeluarkan kecaman keras atas aksi perusakan dan kekerasan di rumah doa GKSI Anugerah. Peristiwa tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan yang intoleran. Tindakan tersebut sangat menyesakkan. Aksi teror disertai kekerasan ya dilakukan untuk menghentikan kegiatan pelayanan kerohanian di depan anak-anak. Tentunya akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam pertumbuhan mereka, kata Ketua Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi dalam keterangan tertulis Senin 28 Juli 2025. Memang biadab saudara-saudaraku, apapun alasannya, negara kita itu bukan negara agama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kan tetapi tetap satu kan gitu kan. Dan negara agama kita Islam itu jelas mengajarkan kepada kita lakum dinukum waliyatin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi jelas saudara-saudara, apapun alasannya, apapun dalihnya, perusahaan rumah doa di Padang ini betul-betul melukai semuanya. Ini menyesakkan dada kita semua. Islam yang rahmatan lil alamin ini menjadi tercoreng-moreng, ya kan? Makanya kami juga berpikir, kenapa kita harus menjaga Islam kita, ya kan? Jangan sampailah kita mengikuti gaya-gaya orang-orang yang nggak jelas. Ya, contoh seperti para Habib dan para FPI itu yang sok agamis, tapi faktanya mereka itu melakukan aksi-aksi bejat. Kami tidak menuduh bahwa ini pelakunya itu FPI ataupun para Habib, tidak. Akan tetapi ini kalau kita sangkut pautkan dengan ajaran-ajaran mereka, ini kan bahaya toh. Sweeping, terus tukbar takbir yang tidak sealiran, yang tidak sepemahaman akan diserang, dibantai, persekusi, digerutuk. Ngeri kan, ngeri. Ini potret Nusantara yang rahmatan lil alamin. Ini menjadi pudar dan hilang, saudara-saudara. Makanya ayo jangan sampai kita didoktrin atau menjadi kaku dalam memahami literasi tentang keislaman kita semua, saudara-saudara. Ini kami mengecam keras atas tindakan perusakan rumah doa di Padang, dan ada beberapa anak yang dikabarkan menjadi korban sampai tidak bisa jalan. Ini kan miris, saudara-saudara. Jangan sampai terjadi. Kemarin terjadi di Jawa Barat. Ini di Padang ini. Ini ada apa ya? Ada apa ya? Terus aparat kita di mana? FKUB di mana? MUI di mana? Begitu. Ini harus diluruskan, ini harus terus pelakunya itu harus dituntut. Iya, karena sudah menciderai hati kita semua, menciderai perasaan kita sebagai warga negara Indonesia yang di situ itu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, tentu seperti itu.